Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Marsudi Semuda Channel, channel edukasi dan motivasi. Di video kali ini kita akan membahas topik terkait dengan 7 solusi masalah besar siswa di dalam belajar online, di mana 7 masalah besarnya telah kita bahas di video sebelumnya. Di kali ini kita akan membahas 7 solusinya, bagaimana agar belajar online itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal, versi Marsudi Semuda Channel tentunya. Baik, kita ulangi dulu sejenak terkait dengan 7 masalah besar siswa dalam belajar online kemarin. Yang pertama adalah sebenarnya siswa tidak bisa memahami materi dan tugas dari guru. Kemudian siswa juga hanya diberi tugas tanpa dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, siswa itu belum move on dari pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, dan orang tua dan keluarga tidak bisa membantu terkait bagaimana menyelesaikan tugas-tugas dari bapak ibu guru. Kemudian tidak paham aplikasi pembelajaran, banyak ini, dan juga tugas guru datang tiap hari sehingga menumpuk dan menumpuk. Dan yang masalah paling terbesar adalah tidak punya atau minim kuota internet. Itulah 7 masalah besar siswa di dalam belajar online. Nah, kali ini kita akan bahas solusinya. Hanya saja sebelum ke sana kita akan bahas dulu terkait dengan kemampuan dasar abad 21, di mana dalam setiap pembelajaran diharapkan siswa itu memiliki kemampuan ini. Yang pertama adalah kemampuan creativity. Jadi diharapkan setelah belajar siswa itu memperoleh kreativitas yang tinggi terkait dengan apapun yang dipelajarinya di dalam pelajaran-pelajaran yang ada. Kemudian siswa juga dibekali atau diharapkan memiliki kemampuan kolaborasi, akhirnya nanti kemampuan bekerjasama, kemampuan berkelompok dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi. Diharapkan setelah belajar siswa itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga ketika dia lulus SMA misalnya dia akan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan memang kemampuan ini diperlukan di dalam kemampuan abad 21 mendatang, hingga saat ini yang datang. Dan kemampuan terakhir adalah kemampuan critical thinking, kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai masalah yang ada di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, apapun lingkungan negara termasuk lingkungan dunia. Itulah ya kemampuan abad 21 yang diharapkan siswa memiliki 4 hal ini, 4C: creativity, collaboration, communication, dan critical thinking. Baik, sekarang kita langsung ke 7 solusi masalah besar siswa dalam belajar online. Tadi masalah pertama adalah tidak memahami materi dan tugas dari guru. Ini bisa diselesaikan tentunya dengan mencari informasi dari media-media yang lain selain dari penjelasan dari bapak ibu guru, baik dari internet, buku, atau yang lain sebagainya. Kemudian berkolaborasilah ya dengan teman-teman yang paham. Ini penting ini, karena kemampuan abad 21 adalah berkolaborasilah, bekerjasamalah dengan teman-teman yang sudah paham, yang mungkin dekat dengan rumah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya berkomunikasilah ya dengan bertanya kepada pihak-pihak atau bapak ibu guru yang menyampaikan tugas tadi itu, supaya semakin paham. Jadi kemampuan kolaborasi, berkomunikasi, jangan hanya kemudian berdiam diri pasrah. Kemudian yang masalah kedua adalah guru itu hanya memberi tugas tanpa menjelaskan. Nah, ini perlu disadari bersama ya, bahwa memang K13 itu memang menuju ke 4C tadi itu, kemampuan keempat tadi itu. Dan ini memang menjadikan siswa itu sebagai pusat pembelajaran, bukan guru. Sehingga siswa itu ya harus mampu menggali secara mandiri materi-materi yang dipelajari itu. Karena dengan menggali informasi sendiri, ilmu itu akan lebih mudah diingat, lebih mudah, tidak mudah dilupakan dan sebagainya. Nah, tapi kalaupun ternyata tidak mampu juga belajar mandiri, ya silakan berkomunikasilah dengan bapak ibu guru, dengan teman-teman, dan berkolaborasilah supaya kemudian kita bisa paham tugas itu seperti apa. Masalah yang ketiga adalah belum move on dari pembelajaran tatap muka. Inilah masalah yang besarnya, bahwa kita ini belum bisa belajar daring, belum terbiasa ya. Makanya paksakan diri untuk tetap mendapat ilmu dengan proses belajar yang tidak biasa ini. Paksakan, karena kalau kita hanya pasrah ya akan susah. Bagaimana maksanya? Ya tadi, berkolaborasilah, bertanyalah dengan teman-teman tentang materi yang dipelajari itu. Jangan hanya berdiam diri, termasuk berkomunikasilah dengan bapak ibu guru. Jangan takut dengan bapak ibu guru. Bapak ibu guru insya Allah akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada. Kemudian masalah yang lain adalah orang tua atau keluarga itu tidak bisa membantu juga. Ini masalah.
Tentu dalam hal ini marilah kita minta bantuan keluarga, orang tua itu ya dengan bidang lain sajalah kalau ternyata dalam masalah pembelajaran dia belum bisa, misalnya ya dengan bantuan kuota internet dan sebagainya. Nah, kalaupun tidak bisa juga kolaborasilah ya dengan teman tadi, teman satu kelas, kakak kelas dan lain sebagainya. Dan karena memang orang tua atau keluarga itu memang tidak bisa kita paksakan dan tidak kita bisa bantu sepenuhnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah pembelajaran tadi itu. Tapi sekali lagi marilah kita berkolaborasi, kita sama berkomunikasi dengan siapapun itu untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi itu. Nah, kemudian masalahnya adalah tidak paham aplikasi pembelajaran ini pun sebenarnya sama ya. Masalahnya itu karena bagaimana kita agar bisa, ya tentu harus belajar dengan orang yang bisa. Makanya berkolaborasilah ya, bertanyalah ya, jangan hanya pasrah. Justru ya ketidakpasrahan atau pasrahan itu ya akan menjadi masalah dan tidak sukses dalam belajarnya. Makanya berkolaborasilah, bertanyalah, jangan malu, ayo kita berusaha. Kemudian tugas datang tiap hari menumpuk, ya ini masalahnya. Masalahnya kenapa? Karena kita tidak kreatif. Harusnya itu kreatif, manajemenlah waktu kita itu dalam sehari. Kuncinya tuh itu, kita kreatif dalam memanajemen waktu. Jangan sampai waktu kita sia-sia. Kebingungan tadi itu jangan hanya kita bingung pendam sendiri, tapi tanya keluarga bisa nggak, keluarga nggak bisa tanya teman nggak bisa tanya bapak ibu guru. Minimal dalam satu hari itu ada 1 atau 2 tugas yang terselesaikan. Jangan malah nggak ada sama sekali, justru malah sibuk dengan aktivitas yang sia-sia, bermain game online dan sebagainya, nggak ada gunanya ya. Kemudian masalah terakhir dalam masa kuota internet, mungkin tidak punya, mungkin minim, tapi sekali lagi ini tuh bisa, solusinya adalah berkolaborasilah ya dengan temanmu. Misalnya ya kita beli paket itu sama-sama, bersama-sama ya, satu HP dimanfaatkan untuk bersama-sama, kan bisa begitu ya. Satu HP saja, tidak perlu banyak HP, karena akun itu kan bisa dibikin dalam satu HP itu bisa ribuan, bahkan 100 akun pun bisa. 100 akun bisa dibikin satu, kemudian nanti ketika mengirimkan tugas atau lain sebagainya atas nama akun kita masing-masing, itu kan bisa. Apalagi kalau menggunakan aplikasi-aplikasi kayak Google Classroom atau yang lainnya. Nah, kalaupun nanti ada kuota dari pemerintah atau bantuan dari manapun, ya manfaatkan baik-baik untuk belajar. Sekali lagi, 7 masalah besar siswa dalam belajar ini rata-rata adalah bagaimana kita meningkatkan komunikasi kita, kemampuan kolaborasi kita, kemampuan kreativitas kita, dan marilah kita berpikir kritis terhadap masalah-masalah yang ada itu. Mari kita selalu jadikan itu semua pedoman supaya kemudian kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita alami di dalam belajar online. Sekali lagi, selamat belajar online, selamat belajar jarak jauh. Inilah usaha kita yang kita bisa lakukan supaya kita tetap survive terhadap paham, dapat ilmu juga di masyarakat, supaya kita dapat memasuki abad 21 dengan kemampuan-kemampuan yang diharapkan tadi itu, yang kedepannya kita tidak akan tertinggal oleh sumber daya manusia di negara-negara lain. Saya pikir itu pertemuan di video kali ini. Sekali lagi kalau ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.